Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pap smear. Selamat pagi Bu, dengan saya Dr. Indah. Saya yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya lakukan anamnesis dulu Bu ya. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Wati. Ibu Wati, usia berapa Bu? 32 tahun. 32 tahun. Pekerjaannya Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Oke, status apakah sudah menikah Bu? Sudah. Sudah. Pendidikan terakhirnya apa Bu? SMA. SMA. Oke. Sebelumnya Ibu sudah punya anak? Sudah ada 2. Oh, ada 2 ya. Iya. Oke. Oke Ibu, ada keluhan apa Bu yang bisa saya bantu? Keluhan saya itu keputihan, kemudian keluarnya itu dari jalan lahir. Keputihan di area jalan lahir ya. Iya. Sejak kapan itu Ibu rasa? Sejak 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Gejala lainnya Ibu, apakah dia ada berbau atau gatal Bu? Ada dok, berbau dan gatal. Oke. Untuk keputihannya itu bisa jelaskan bagaimana konsentrasinya Bu? Keputihan saya itu dok, dia berwarna kekuningan, hijauan, dan berbusa. Oh gitu ya. Untuk riwayat haid Ibu apakah lancar? Lancar dok. Lancar ya. Biasanya kalau setiap haid itu Ibu bisa sampai berapa hari? 28 sampai 30 hari. Oh, siklusnya. Iya. Untuk setiap minggu, setiap bulan, setiap haidnya itu berapa lama Bu? 3 sampai 5 hari dok. 3 sampai 5 hari. Oke. Ada keluhan lain Ibu? Tidak dok. Oh, jadi cuman keputihan ini ya. Iya dok. Tidak disertai dengan rasa Ibu sakit kepala, demam mual? Tidak dok. Tidak ada ya. Oke. Nah, sebelumnya sudah konsumsi obat-obatan Bu? Tidak dok. Tidak ada. Oke. Sebelumnya pernah rasa penyakit yang sama Bu? Tidak dok. Tidak. Riwayat keluarga ada Bu? Tidak dok. Tidak ada ya. Oke ya Ibu. Setelah kita melakukan anamnesis, maka kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan Bu, yakni pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear ini Ibu untuk deteksi dini atau screening apakah Ibu terkena kanker serviks atau tidak. Jadi nanti saya akan mengambil sel epitel serviksnya Ibu atau yang di dalam mulut rahimnya Ibu. Nanti kemudian sekret yang telah saya ambil itu saya akan antarkan ke patologi anatomi. Jadi untuk kita lakukan pemeriksaan lanjutan ke patologi anatomi untuk dia lebih detail untuk mendeteksi penyakit diagnosis apa yang dapat Ibu rasakan. Baik, sebelumnya Ibu pemeriksaan ini mungkin kurang nyaman, namun saya akan melakukan dengan seprofesional mungkin. Baik Ibu, apakah bersedia Bu? Iya dok, bersedia. Mari Bu, kita lakukan pemeriksaan ke ruangan sebelah. Iya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pap smear. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pap smear, di sini saya telah melakukan sanitasi tangan dan menggunakan handscoon. Pertama-tama untuk posisi pasien, kita posisikan dengan posisi litotomi, dan untuk posisi pemeriksa, dia ada di depan aspektum genitalia pasien. Kemudian bagian perutnya kita tutup dengan selimut, kemudian untuk daerah genitalianya kita buka. Baik, sebelumnya kita akan membersihkan bagian vulva dan perineumnya dengan menggunakan kansa steril dan larutan antiseptik. Setelah itu, kita buang ke tempat sampah medis. Baik, untuk langkah pertama pengerjaan atau pemeriksaan pap smear, pertama jari telunjuk sebelah kiri kita masukkan ke dalam introitus vagina. Setelah itu, untuk tangan sebelah kanan kita masukkan spekulum ke dalam introitus vagina. Kita masukkan secara perlahan hingga mencapai seper-2 bilah. Setelah mencapai seper-2 bilah, maka kita putar spekulum dengan membentuk 90 derajat. Setelah itu kita buka spekulum hingga tampak porsio. Setelah itu kita kunci.
Kemudian apabila terdapat lendir atau sekret pada liang vagina, maka kita bersihkan dengan menggunakan kasa steril dan larutan antiseptik. Setelah kita memasang spekulu, kemudian kita memulai untuk mengambil sekret. Untuk sekret itu ada dua. Untuk yang pertama, kita mengambil dengan spatula Aira. Untuk spatula Aira kita masukkan tepat pada porsio vagina. Kita masukkan. Setelah itu kita ambil lendir dengan membentuk 360 derajat. Setelah kita mendapatkan sekretnya, kita letakkan di atas objek gelas. Setelah itu kita mengambil spesimen kedua dengan menggunakan situ brush. Kita masukkan ke dalam kanalis cervix. Setelah masuk ke dalam kanalis cervix, kita putar dengan membentuk sudut 360 derajat sebanyak 2 kali. Setelah itu kita ambil spesimen yang terangkat, kemudian kita letakkan ke objek gelas pada sisi baliknya. Setelah itu objek gelas kita fiksasi menggunakan spray dengan jarak 20-25 cm. Setelah itu kita tunggu kering dan kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan juga tak lupa kita melakukan label pada objek gelas ini untuk identitas pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di manual. Pertama-tama posisi saya dengan posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian kita sudah nyalakan lampu sorot. Kemudian untuk bagian vulva dan perineumnya pertama-tama kita bersihkan dengan larutan antiseptik. Kemudian sebelumnya di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan menggunakan handscoon. Jadi untuk pemeriksaan di manual, pertama-tama untuk ibu jari dan jari telunjuk sebelah kiri untuk membuka vulva dan perineumnya. Kemudian untuk jari kanan, yakni jari telunjuk dan jari tengah, kita masukkan secara perlahan-lahan pada vagina. Setelah masuk, maka jari sebelah kiri ini kita pindahkan di atas untuk menilai tinggi dari fundus dari uteri. Setelah tangan kita masuk ke dalam vagina, maka kita akan meraba apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu, tangan sebelah kanan, yakni tangan jari telunjuk dan jari tengah kita masukkan lebih dalam lagi hingga mencapai uterus. Di sini kita akan menilai bagaimana bentuk, ukuran, dan konsistensi dari uterus. Kemudian kita masuk lagi lebih dalam hingga ke serviks. Untuk di serviks kita meraba apakah lunak, terasa lunak, terasa keras, atau ada pembengkakan. Kemudian masuk lagi hingga mencapai parametrium, di sini tampak normal. Kemudian kita masuk lagi lebih dalam hingga mencapai ke agnesa kiri dan kanan. Di sini juga kita raba apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Baik, setelah itu jari sebelah kanan kita keluarkan secara perlahan-lahan. Kemudian kita bersihkan tangan kita yang terkena sekret dengan larutan antiseptik. Baik, pemeriksaan di manual telah selesai. Baik Ibu, setelah kita melakukan pemeriksaan, jadi benar sekali betul ada keputihan di serviksnya Ibu. Kemudian untuk kondisi serviksnya Ibu itu erosi. Kemudian saya akan melakukan catat rekam medik dan saya akan buat surat pengantar untuk dikirim ke ahli patologi anatomi. Jadi mereka yang akan membaca hasil dari spesimen yang telah kita ambil di serviksnya Ibu. Jadi Ibu, hasilnya ini kurang lebih 3 hari akan ada Bu.
Jadi saya sarankan Ibu 3 hari kemudian untuk balik lagi ke sini. Oh iya, terima Baik, kasih. baik Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya, Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Baik, itulah proses dari pemeriksaan pap smear. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.